Kalau kita kan dulu cuman ya kebetulan aja juara itu. Lagi pengen aja. Iya, lagi pengen aja. 50 kilo gua ngintip, anjir 50 kilo nih, gua paling nggak harus Gua 55 nih. 51. Kedua, tahun ketiga baru gua Malah berantem sama manajemen yang bukan mau antar. Tapi lu juga kalau lu ngerokok depan gua, gaji lu buat gua. Terus salaman terus dalam hati gua, kan dia nggak ngerokok ya, kenapa gua percaya lo sama gua? Sorry Sal ya. Lu mesti nonton nih Sal. Harus nonton lu. Oke ballers, welcome back to Bricklaws Basketball Podcast. Masih bersama gua Edo aka The Tank. Dan episode kali ini spesial banget. Iya. Sangat spesial bang. Kedatangan pemain yang baru kemarin juara. Jadi episode kali ini kita ngomongin Satria Muda pokoknya. Oke. Setelah Satria Muda juara dan kita mau flashback nanti tentang Satria Muda. Pantesan gua disuruh datang juga Karena kan kita juga SM nih, ngomongin SM kita ya. ngadirin pemain tahun 80 kan. Oh lu berapa sih bang? 60. Oh 60, lahir, itu lahir. Oke, welcome Rizal Falconi. Yes. Wih. Sebelahnya terkenal nggak sih maksudnya? Gila, lo langganan timnas. Langganan ya gitu. Bukan langganan Gojek. Bukan langganan Gojek. Amin Priantono, Mas Amin, apa kabar Mas Rizal? Oke. Gila, kita kedatangan legend-legend nih. Bukan kita sih, gue. Oh, Gue masih iyalah. dikelilingin legend-legend Iyalah. ini kalau begini. Lo mesti banyak bersyukur lah, orang-orang pengen ketemu mereka atau ketemu gua dengan susah, tapi lo Gua gampang. Tinggal Tapi- nelpon. Iya. Terus ancem. Mau nggak? Dal, Oke. bagaimana setelah mendapatkan juara kemarin di IBL? Perasaannya gimana aja? Ya seneng lah pasti. Dia tadi udah gue bilang dia udah ketiga kali nih juara, tapi ada dua kali. Dua kali. Adakah yang berbeda segala macam, Jal, silakan Jal. Yang pasti gue seneng banget, apalagi menang di kandang sendiri kan ya. Kita ibaratnya protect our home lah. Gitu. Seneng banget. Tuh hashtag banget tuh ya kemarin gue liat di sosmed, protect our home. Iya. Terus kemarin tuh Jal, menurut tuh gimana final kemarin gamenya? Selama 3 game. Iya, gue lihat Yang pokoknya ada dia poin yang apa? Clutch, di game critical. ketiga clutch banget. Iya. Krusial. Dua poin yang Krusial. mempertahankan keunggulan. Iya. Itu rasanya gimana tuh Jal setelah lagi benar-benar sengit banget gak sih itu? Beda bro, 4-5 poin ya kalau nggak salah ya. Iya. Masih unggul 4-5 poin. iya. Iya. Terus gue coba buat ya memperlebar lagi lah, maksudnya jaraknya gitu kan. Iya. Apalagi juga kan Arki Fallout kan. Wah, baru menit Itu berapa? pemain lain malah seneng Arki Fallout atau enggak? Sejujurnya. Maksudnya pemain SM ya bang? Iya, Kot. Ini jujur nih ya. Iya, jujur aja. Kita di lapangan, Iya, kita di lapangan nih ya bang ya. Ah. Itu tuh pas Arki Fallout itu Ah. tuh kayak mikir, waduh gitu kan. Oh, kayak, oke. Waduh, maksudnya ini kapten kita gitu, Iya, harusnya iya. leader kita gitu Iya. kan. Maksudnya dia yang bisa Bawa bawa tim, tim lah iya. gitu Iya, kan. Dan dia Fallout gitu kan. Iya. Ya udah, abis itu sempat kepikirannya itu kan gara-gara dia Fallout. Wah, kalah nih gitu apa? Iya, Gawat ya waduh, gitu. gawat Gawat gitu ya. kan, waduh, gawat nih. Tapi abis itu ya udah guys, keep it going guys. Ayo guys, gitu kan. Iya, Maksudnya kita stick together gitu kan, karena emang dari awal kita stick together gitu kan. Kita sama-sama aja udah kita berjuang gitu sampai habis Iya, gitu aja udah. Ya gue lihat apa justru semua pemain akhirnya berkontribusi tampil. Falconi, Juan bisa Juan Lauren. nembak 3 point 2 kali, menentukan juga itu. Kemudian si Ristorus, Avan Saputra juga. saya lihat akhirnya semuanya malah Jadi berkembang ya, tampil ya, semua. tampil lah gitu, kontribusi lah, entah itu blessing karena Arkinya nggak ada atau emang mainnya seperti itu, mungkin kira-kira apa orang-orang lain lah yang bisa menilai. Nah, Amin, menurut lo gimana? Bener. Min? Jadi kalau menurut gua walaupun Arki nggak bisa support di dalam lapangan, cuma di support di benchnya, bangkitin fire-nya anak-anak, apalagi Avan yang mungkin baru dapat kepercayaan setelah Arki keluar, dia bisa buktiin di situ. Itu pasti peran Arki di bench itu besar sekali juga. Pasti. Jadi perannya itu nggak begitu Arki fall out, mungkin pemain yang lain oke ngerasain, waduh Arki fall out nih, mesin penggerak kita kurang satu nih. Tapi di bench dia ngasih kepercayaan, ayo Van, saat lu nih sekarang Van, do or die segala macam. Itu di situ kan kata-kata motivasi itu pasti keluar Iya, di iya, bench. iya. Dan itu pasti dirasakan, walaupun di lapangan masih, waduh Arki fall out, tapi di bench Arki nggak akan tinggal diem pasti. Iya, iya, Itu.
Salah satu yang dipegang perannya Arki di luar dan di dalam lapangan ya itu. Nah Jal, waktu game 1 kan lu menang defisit poin 20 poin benar ya lawan Pelita Jaya. Nah, pada saat game kedua nih, orang expect-nya pasti banyak, wah melihat permainan PJ di game 1, waduh kayaknya sedikit melempem gitu. Jadi apalagi di game kedua dengan masih home yang sama, pasti benefit yang besar pasti buat Satria Muda. Nah tapi ternyata lo kalah di game kedua nih. Nah itu kalau menurut lu sendiri sebagai pemain, salahnya di mana tuh kemarin? Kalau di awal sih sebenarnya kita berpikir kita menang di game pertama, dan di game kedua pun kita berpikir kita nggak akan mudah menang gitu. Walaupun di game pertama tadi kan 20 poin kan. Itu tuh kita briefing, meeting, itu tuh kita udah ngomongin kalau ini game kedua ini nggak bakal gampang nih gitu. Karena tahu PJ kan udah ketinggalan 1-0 kan gitu. Pasti dia berusaha pengen nunjukin juga gitu. All out ya. Lebih all out lagi, makanya situ kita udah wanti-wanti gitu, udah berpikir kalau ini nggak gampang gitu. Nah kalau kesalahannya sih dari game kedua itu kalau menurut gue pribadi itu ngeliat dari ini kesalahan sendiri sih. Maksudnya banyak TO. Iya, TO yang maksudnya harusnya nggak, ya bisa diminimalisir lah gitu. Itu sih sama paling ya eksekusinya ya kurang baik itu aja sih. Nah terus akhirnya adjustment apa tuh yang dilakuin sama coach dari Serbia itu? Kalau adjustment sih paling kita selalu evaluasi dari game pertama dan game kedua ya, maksudnya kayak pas masuk ke game ketiga ya. Yang pasti sih evaluasi aja sih, kayak kita tuh harus cari tahu tuh celahnya di mana sih buat ngebongkar defense PJ gitu kan. Kayak dia kan zone game defense 1 ya, game 1 game 2 tuh kan zone terus kan dari awal sampai akhir. Nah, kita cari celahnya di mana gitu. Akhirnya dapat, ya udah kita coba aplikasiin pas di game gitu. Sama adjustment ini defense ke tiap-tiap pemain gitu kan, ada ciri-cirinya kan, kayak misalkan siapa yang suka penetrasi harus diapain gitu kan. Terus kayak siapa yang shooter harus diapain gitu. Itu paling adjustmentnya sih. Nah, menarik nih tadi dia ngomongin PJ selalu zone defense. Nah, kita lebih spesifik sedikit nih mengenai game kemarin. Kalau menurut lu berdua, Mas Amin sama Bang Jali, setuju nggak si PJ melakukan zone defense karena dia mengantisipasi hanya si Arki? Menurut lu berdua? Kalau menurut saya dengan menerapkan strategi zone, kalau zone kan memang kita challenge untuk pemain itu nembak jarak jauh. Outside shooting. Iya, outside shooting. Sementara kalau di SM, outside shootingnya emang ada semua pemain. Even Arki pun sekarang bisa nembak 3. Yes. Ya belum ya, pemainnya khusus bermain perannya mungkin kamu dapat bola tembak itu misalnya kayak Sandi. Itu main job desk-nya lu dapat kosong sedikit tembak udah fire. Nah komposisi itu di SM itu semuanya ada. Nah di game kedua mereka tuh nggak bisa keluar dari tekanan itu. Saya ngeliat dari Hardi salah passing mukanya udah stres, Sandi nembak. Nah, kalau posisi shooter nembak sekali 2 kali udah nggak masuk, mukanya udah gini, wah berat. Naikin pun berat. Padahal di menit-menit terakhir sempat mau nyusul tuh ya. Kalau tembakan dari siapa tuh masuk tuh agak seru di situ, tapi ternyata miss. Nah di situ nggak bisa keluar tuh. Sebenarnya kalau menurut saya adjustment SM nggak terlalu banyak, cuman gimana caranya gamenya itu masing-masing anak keluar. Even dia mau jaga zone atau segala macam, kalau keluar permainannya sesuai dengan apa yang udah mereka latih, ya mereka akan ambil game itu. Tapi di game kedua itu mereka nggak keluar di game itu. Menurut gua si PJ itu kenapa tiap lawan SM zone defense, karena gua rasa di PJ tahu bahwa one on one-nya SM ketika offense dia nggak bisa stop. Yes. Kalau one on one di man, kalau jaga man to man, that's why PJ mungkin menerapkan zone defense. Itu aja sih gua rasa. Lebih pada itu. Lebih ke Arki sih sebenarnya. Iya. Makanya banyak orang-orang basket lah, fans basket tuh ya di sosmed lah, dari kita di lingkungan basket banyak ngomongin kayak gitu, karena dari kemarin kan bukannya kita menyudutkan semua pemain SM ya, kan kita juga ngelihat situasinya emang pada saat itu Arki lagi up banget tuh dari regular season sampai game pertama pun, wah gue bilang gila banget si Arki, nobody can stop him lah menurut gue. Jadi itu nggak ada yang bisa jaga. Nah yang kedua yang gue bingung, kenapa bertanya juga pada saat Arki keluar si Pelita Jaya nggak man to man. Nah itu menarik juga tuh. Kalau menurut tuh kenapa tuh? Gue sih sekali lagi itu, karena gue inget gini ya, ini flashback ke zaman gue dulu, gue hampir nggak ada shooter, pemainnya kan Ito, gue, Iboy, Wahyu,
main drama ini sama almarhum Amran Asta. Itu nggak ada yang bisa shoot, nggak ada yang bisa shoot. Tapi kenapa ketika lawan Aspak, lawan Bineka, tuh mereka zone sama kita. Karena mereka nggak bisa stop penetrasi sama akselerasi speed kita. Gitu. Jadi ngapain gua man to man? Suruh syuting aja, orang mereka nggak bisa syuting. Tapi tujuan zone-nya itu kan kita suruh lawan itu, udah lu tembak aja gitu. Seperti itu sih. Nah, Jal, kalau game kemarin tuh Jal, kira-kira ada gak sih pemain dari PJ itu yang bener-bener, wah, ini dari coach lu strict banget, lu harus bener-bener jaga, lu harus istilahnya kayak box one lah. Siapa sih? Walaupun menurut saya orang-orang bilang ya Prastawa lah udah. Apa Agassi, apa kira-kira ada pemain yang tiba-tiba butuh inisiatif lebih dari teman-teman SM nih buat jagain dia? Iya, paling sih Regi ya. Regi ya. Surprise banget ya. Dia bermainnya di final. Emang selama ini tahun lalu atau tahun sebelumnya nggak begitu? Udah seperti itu sih, cuman lebih bagus lagi sekarang. Di tahun ini menurut gua perannya lebih besar, Bang. Jadi makin lebih kelihatan. Setuju. Makanya gue bilang kemarin ini anak 2-3 tahun lagi mah kalau ini bagus banget, pasti lebih kontrol. Orang kemarin dribble-nya gue bilang menurut gue sih udah kayak Mario Wisang zaman dulu kemarin, tapi dia punya senjata lagi lebih banyak, apa bisa pull up jump segala macem, step back, 3 point, lebih hustle kalau penetrasi. Itu gue bilang wah ini anak mah keren kelas gitu dibanding let's say siapa ya, Regi kan penetrasi terus tuh kayak mainnya, tapi dia nabrak-nabrak. Kalau Agassi itu yang sorry yang gue ngomongin tadi Agassi ya. Maksud gue Agassi ini berkelas menurut gue sih. Skillful menurut gue. Nah 2-3 tahun lagi mah wah mungkin lebih hebat lagi. Touch-shotnya bahaya juga. Bahaya. Arki nggak bisa jaga dia kok. Siapa yang gue lihat tiap main ganti-gantian jaga, kebetulan man to man ganti-gantian. Dia cuma gue yang Godek lewat. Dia padahal itu sebenarnya ada rencana tahun ini nggak main IBL, Bang. Dia sebenarnya sebelumnya di Stapak. UFC. Nah, enggak. Dia lebih ke ntar lo, gua cari dulu. Dia itu harusnya lanjutin kuliah di Spanyol, dapat beasiswa, tapi ternyata pandemi dia akhirnya mutusin main Pelita Jaya sama timnas. Nah, dia menarik nih. Setelah juara kemarin, Jal, gua lihat di sosmed tuh teman-teman SM semuanya kumpul di lapangan outdoor. Pada doa tuh. Nah itu ada ritual apa tuh sebenarnya tuh di lapangan SM? Di lapangan outdoor SM. Nah yang di parkiran. Tahu. IBA ya? Lapangan IBA. Nah itu kenapa, Jal? Jadi hujan-hujan lagi, malah pas sakit loh pada habis final ntar. Jadi ceritanya itu karena di musim ini kemarin itu kita tuh memulai latihan tuh memang dari awal tuh di lapangan itu, di lapangan outdoor. Jadi kita waktu awal pandemi gitu kan kita mesti harus latihan juga kan. Kita setelah kita latihan Zoom di rumah masing-masing, kita coba kumpul. Nah, kita kumpul itu mulanya memang di lapangan outdoor itu. Di lapangan terbuka ya. Itu terbuka itu gitu. Oh, nggak di dalam kenapa? Karena pandemi mungkin. Pandemi nggak boleh dalam. Protokolnya kan kita masih belum boleh latihan. Harus di outdoor. Harus di outdoor, benar. Harus di outdoor. That's why habis juara balik lagi ke lapangan itu. Karena memang kita awal memulainya di lapangan itu dan kita menutup menyelesaikannya di situ juga. Gitu. Nah, gue mau nanya ke Bang Jali Mas Amin, ngelihat ke sekarang perkembangan Satria Muda nih di kemarin sampai di IBL final. Kalau menurut berdua, untuk timnya sendiri apa sih Satria Muda nih yang perlu dibenahin? Pasti kan walaupun dia juara masih banyak kekurangannya dong, masih banyak PR-nya banyak banget. Yang mesti dibenahin justru yang kalah. Nah, entar dulu, nanti kan kita lagi edisi SM. Mantan tim lo itu. Iya. Gue juga hati-hati nih ngomongnya. karena kalau juara udah santai dulu, ngapain mikirin gitu. PR-nya pasti banyak juga, Bang. Buat kan karena ada istilah pertandingan lebih susah daripada merebut. Ya, basi banget ya tuh. Basi. Jadi menurut gue gini ya. Gini, kembali ya ngomong ini kan ngomongin SM juara ya kan. Ngomongin SM juara itu jadi setelah mungkin sekarang udah 11 kali juara ya SM itu. Yang lo bilang tadi mempertahankan itu lebih susah. Memang iya. Menurut gua zamannya Amin, zamannya ini justru memang lebih berat. Gua kan cuma ngalamin ketika pertama kali juara. Ya kan kata orang itu yang teringat justru juara ketika pertama kali. Tapi menurut gua justru yang lebih sulit adalah ketika mempertahankan kan dan menjadi kan itu suatu tradisi. Gitu menurut gua. Nah, ini justru mereka yang lebih berat.
Kalau kita kan dulu cuman ya kebetulan aja juara itu. Yes. Kita pengen aja. Iya, kita lagi pengen aja. Juara besar, ya menang yuk. Ini silakan Win, coba. Ya kan kalau menurut saya itu konsistensi yang penting. Nah, kalau Satria Muda kalau menurut saya dari mungkin zamannya Bang Jali, walaupun mungkin mesnya atau asramanya belum serapi sekarang, tapi konsistensinya dari latihan, karena apa yang dia capai sekarang itu kan merupakan persiapan. Yes. Selama latihan mereka sebelum ini itu apa yang mereka lakuin, nah itu konsistensinya itu dari zaman saya latihan pun seperti itu. Mereka bisa menerapkan setiap latihan itu seperti pertandingan, even sampai kadang nggak mau kalah sampai berantem pun di lapangan itu sering kejadian. Karena itu bisa diciptakan latihan itu suasananya seperti bertanding. Nah nanti pas lagi bertanding suasananya seperti latihan, itu akan lebih enak. Nah itu yang menjadi tradisi di SM. Sampai zaman dulu kita Bang ya, Gagan sama Welly. Gue juga baru kali gabung sama Amrana Sinta sama Faisal. Itu dari zaman beliau Bang Jali, Bang Amran itu kalau lagi scrimmage setiap Sabtu atau setiap itu udah kayak orang berantem. Iya udah kayak tanding beneran, nggak mau kalahnya. Itu di latihan ya. Gimana kalau di pertandingan? Nah, lu bisa bayangin kan, di latihan aja kayak gitu, apalagi di pertandingan. Nah, seperti itu. Mungkin yang tim-tim lain bisa contoh itu. Gimana cara ngasih motivasi pemainnya? Setiap latihan tuh lu jangan mau kalah. Sesama posisi pemain, misalnya gue sama Rizal nih satu posisi, gue nggak mau kalah sama dia, itu persaingan antar tim, tapi sehat ya, karena gue nggak mau kalah sama dia, tapi dalam sehat, nggak yang sliding tackle, yang mencederai itu enggak. bola soalnya, itu kan mencederai ya. Misalnya dia fitness nih, 50 kilo, gue ngintip, anjir 50 kilo nih, gue paling nggak harus 55 nih. Nambah satu kilo, ada sih emang kilonya tuh Bang. Dia ngeliat, dia 51, gue 52, nah yang kayak gitu loh, jadi persaingan sehat. Ketika latihan nggak memandang senior dan junior ya kan? Nah itu juga penting, tapi di luar lapangan kita respect. Di dalam lapangan, kalau gue bisa jaga lu, dulu pertama Faisal masuk dari CS ya Bang ya, dia masih kacuping kita bilang, masih junior, ketemu Bang Jali jaga beneran. Sikat-sikatan beneran, tapi di luar oke. Luar manut. Manut emang gitu. Suruh ambil kopi, ambilin dong. Itulah tradisi yang susah untuk diterapkan mungkin di tim-tim lain tuh itu. Makanya mereka sangat dominan di liga, apalagi yang lokal semua. Itu. Kemarin juga gue sempat lihat. Terusin, dikit aja. Emang waktu setelah pindah ke PJ nggak begitu latihannya? Waktu lo masih kurang keras? Itu kalau menurut gue ya masih sopan ya? Sedikit lah. Belum ada yang sampai segitunya gitu loh. Makanya gue waktu pindah ke PJ gue pengen bikin auranya sampai kayak gitu loh. Gue pertama pindah tapi nggak dapat? Tahun pertama belum. Hampir ya? Hampir. Kedua, tahun ketiga baru gue dapat. Malah berantem sama manajemen yang bukan antar. Kita sebagai pemain kita ngurusin masalah teknis aja. Teknisnya nanti ada yang ngurusin. Nah, nih ngomongin manajemen tadi. Karena itu sesuatu yang bisa kita kontrol. SM juara nih kan jurusannya. Ntar dulu. Nggak, nyambung yang tadi. Kemarin gue lihat wawancara Roni Gunawan. Jadi dia ngebahas juga waktu di platform lain, dia di wawancaranya tuh dia ngomongin sebenarnya tim itu lu nggak cuma sekedar as a timnya di roster pemain, tapi lu manajemennya juga. Nah karena gue kan sebagai mantan pemain juga nih, jadi gue tahu gitu. Gue dengar cerita juga SM itu ya manajemennya itu juga rapi. Nah kalau menurut lu bertiga nih, gue langsung mau tanya, itu berpengaruh besar nggak impact-nya untuk sebuah prestasi tim? Bang Jali itu lagi ya? Ya manajemen pasti di mana-mana ada kekurangannya, pasti. Kalau lo mau cari celahnya, komplain anak member, player gitu pada manajemen pasti ada, mau yang remeh-temeh dari soal makanan catering lah, segala macam itu pasti ada. Tapi di dalam tim itu pasti ada leader yang bisa mengontrol atau membantu manajemen untuk udah kita tuh nggak usah memikirin yang kita main berprestasi, latihan bener, main bener, kayak gitu pasti ada lah di tim-tim kayak SM seperti itu. Menurut gua gitu ya. Jadi manajemen di mana-mana pasti ada kekurangan kelebihannya lah. Nggak usah ya. Kalau Mas Amin sendiri Mas? Ya benar, kalau menurut saya dari manajemen juga pengaruhnya besar ya. Dari yang tadi Bang Jali bilang, dari mungkin kalau di SM itu namanya curfew ya, jam malam, dari makanannya, semua itu kan yang ngatur kan manajemen. Dari manajemen sampai ada fingerprint ya.
Di fingerprint. Oh, sekarang ada fingerprint? Ada fingerprint. Ada. Itu dari zaman gua udah ada. Jadi mungkin Bang Jadi belum ada ya? Nggak ada. Itu gunanya buat apa tuh? Jadi absen kayak orang kantor gitu? ya, satu mungkin untuk menjaga keamanan mes, dua bisa ngedetect anak-anak itu pulang jam berapa. Itu dari fingerprint kan bisa kelihatan kan. Oke, ini fingerprintnya siapa, jam berapa dia keluar masuknya, mungkin bisa dari Waduh, segitunya. hebat. Kalau lo pada nurut tuh hebat menurut gua. Ya. CCTV juga ada. Oh, iya. Ya. Dari ya hal-hal. Dan kalian nurut maksudnya mas? Atau ada apa mencurang-curangin dikit ya gimana? Mungkin sampai mungkin ada kali, tapi paling nggak kita Tapi tahu nurut ya? tahu batasannya. Oke, kita tuh atlet, kita tuh nggak bisa begadang secara terus-terusan. Bagus gitu. ini. Kalau menurut gua gitu. Jadi ya itu pola hidupnya segala macam teratur. Kalau Profesional tim memang harus begitu sih kalau menurut gua. Iya. Oh gua pas saat itu gua ada kayak gituan. Nggak bisa. Gua sampai sekarang di kantor ya gua nggak mau fingerprint. Oke lanjut. Kalau Jali sendiri, kalian rasain sekarang nih? Nah, sekarang ya, kalau sekarang sih ya bener sih masih ada yang miss-missnya gitu, maksudnya kayak kekurangannya dari manajemen itu sebenarnya masih ada. Pasti. Cuman ya namanya manajemen untuk tim kan pasti mereka juga berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, gitu kayak kebutuhan kita, maksudnya yang mungkin maaf nih tim lain belum bisa wujudin tapi manajemen SM tuh berusaha untuk wujudin gitu, karena untuk pemainnya juga gitu, pemainnya untuk apa namanya enjoy gitu kan, merasa nyaman gitu kan, gitu aman juga gitu, jadi benar-benar penting banget sih Pasti. peran manajemen gitu, karena kalau butuh apa-apa kan kontaknya PBB gitu kan, apa selaku manajer tim kan. Siapa namanya? Pas zaman gue memang enjoy, yang dibilang apa belum banyak fasilitas segala macam betul juga, tapi memang enjoy itu yang diciptakan kayak gini. Dulu pelatih gue Kavari, coach. Itu Kavari tuh sampai kalau main kartu tuh di kamar gue. iya. Di kamar gue, kamar gue ada kamar sendiri. Habis pulang latihan dia main kartu di sini saking akrabnya. Tapi kok gue nggak main, dia main sama siapa di kamar gue, gitu. Kayak gitu-gitulah. Terus zaman Coach Net gitu kan, Coach Net agak disiplin ya. Iya. Cuman nggak sampai yang technical ada itu. Cuman Coach Net fair lah kalau misalnya, oke, siapa di sini yang ngerokok? Gue tunjuk tangan, gue tuh jangan. Gitu. Serius lu bang? Serius. Terus oke gitu, lo kalau kelihatan di depan gue ngerokok, gaji lu sebulan buat gue, kata Coach Net gitu. Oke, gue bilang. Tapi lu juga kalau lo ngerokok depan gue, gaji lu buat gue. Salaman terus dalam hati gue, kan dia nggak ngerokok ya, kenapa gue balas begitu ya? Tapi yaudah gitu kan. Tapi ya itu saking tektokan antar manajemennya fair, ya udah kayak gitu tektokannya gitu. Dan satu yang penting, bikin karakter pemain SM setiap tanding fokusnya beda sama tim lain, lu tahu kan? Gimana? Iya sih, gue pernah. Gimana tuh? Ya, setiap mereka tanding, tim-tim lain tuh kalau anak SM kaku-kaku amat sih gitu. Gua nggak sih pas pertama kali gua pindah ke PJ. Di PJ, wih lus banget nih, enak nih. Pas ngeliat anak SM, udah kayak apa ya? Kayak udah kayak mau makan orang. Iya. Tapi after game ya udah kita relax lagi gitu loh. Itu Ketawa-tawa lagi gitu. Ya, ya fokus lagi. Oh iya satu nih sebelum ini ngomongin hasil. Itu yel-yel sebelum tanding kan di tengah lapangan ya. Ini gue udah pernah diceritain nih. Iya. Min, itu kan yang Iya, ya kan gitu. gua bukan mau ngakuin, gua cuma pengen kenapa ya nggak rubah-rubah atau gimana gitu. Harus tahu lu semua. Iya, SM fanatik. Bukan Harus tahu. Enggak dulu gue pengen tuh kan dulu SM sama lah. Gue masuk juga biasa lah. Mau tanding lapangan ya udah tos gitu. Gua nggak enak nih. Kurang. Kita bikin dong kayak apa HK-nya New New Zealand tuh yang cuman kan terus cacing orangnya juga malu-malu gitu kan. Ya udah nggak ada. Ya udah gimana ya udah gitu aja gitu gue bilang. Udah rangkul gitu terus loncat-loncat sambil muter-muter. Sampai sekarang ada seperti itu. Nah maksud gua, pencipta. bikin dong, kan udah juara 11 kali nih. Bikin yang lebih ini lagi, keren lagi gitu. Udah Itu doang sih. Tapi kan tradisi ya kalau dirubah. Nah, menarik nih bang. Enggak, gua gimana sebagai ya tapi alhamdulillah kalau masih merasa dengan itu dia semangat, Iya. dia ada hype nggak apa-apa. Gua cuman wondering doang, bukan pengen ngapa-ngapain. Nah, kalau tadi udah banyak ngebahas nih perjalanan SM di IBL, tentunya di IBL Final. Nah, gua mau sekarang flashback dikit nih. Kita tentang momen-momen bersejarah di Satria Muda. Mungkin Falconi ya pernah ngerasa sedikit lah, walaupun berapa tahun berarti sekarang di SM nih? Ini Total. tahun kelima. Tahun kelima. Nah ini, dua orang ini lebih senior lagi nih. Ya, gue mau tanya dong, momen-momen bersejarah apa sih yang nggak bisa lu lupain selama lu bermain di Satria Muda? Bang Jali sama Mas Amin. Ya selain ya itu kembali SM sebelum gue masuk menurut orang-orang catatan belum nggak pernah menang satu game pun.
Kemudian ketika gue gabung bareng Victor Roring, ada Gagan juga, terus bisa langsung juara, itu momen Tahun berapa tuh Mas? 99 ya? Ya, jadi sebelumnya SM itu nggak pernah menang 1 game pun katanya, gue juga nggak tahu. Gue masuk bisa juara, juaranya juga apa namanya, prediksi orang kan juga lo pasti Final Four masuk lah, tapi lo udah selesai gitu. Tapi alhamdulillah bisa juara. Nah itu momen penting juga buat Bapak Erick Thohir misalnya sekarang jadi menteri, bahwa itu dia juga mungkin selalu mengatakan bahwa kalau nggak ada kita di awal tuh dia juga mungkin nggak bisa tampil segala macam. Karena setelah itu kan tradisi tuh Mas Erick emang rajin ya membawa kita setelah ketemu juara ketemu ke gubernur, kantor gubernur untuk menjadikan tradisi kayak di Amerika katanya ketika NBA juara. Kalau juara langsung diarak lah. Ya White House. Kalau ini ke gubernur dulu aja, deket dulu aja. Tapi udah lumayan lah itu, maksudnya jadikan dia dikenal orang segala macam gitu. Itu mungkin kemudian yang lain-lain lagi nggak pernah juara, belum pernah juara, nggak juara lagi. Bang Jali itu retire tahun berapa Bang ya? Tahun berapa ya Bang? akhir 2003. Oh, setelah itu 2004 juara. Langsung juara. Makanya. Kusnet ya. Iya. Gue turut berperan dong. Oh iya. Keluarnya dengan Pembinaan dengan keluarnya gue dia juara. Selain ada gue, kalau dia lari saya, gue mau main dia nggak juara kan. Gue harus rela, ikhlas, ya kan? Jadi ini pertanyaannya juara gara-gara Bang Jali Jali keluar atau apa? Kalau Bang Jali masih di situ juara apa enggak? Nggak tahu juga enggak ya. Gara-gara bisa konsisten apa kagak? Kagak jawabannya. Gara-gara gue keluar itulah akhirnya air bah tuh, air bah tuh. Iya benar. Sumbatannya hilang, sumbatannya. Gitu. Mas Amin? Ya kalau gue momen bersejarahnya yang 2004 itu karena juara yang terakhir kan 99. 99 terus dari itu dominasi Aspak Bang ya. Betul. Aspak Panasian. Ini luar biasa main 2004 tuh gol. 2004 itu momen yang nggak terlupakan karena bisa stop dari di regular pun kita kalah terus. Iya betul. Karena waktu itu masih Kusnet ya. Iya. Kusnet di tengah season itu 2003 2004 itu gue nggak pernah main sampai tengah season 2004 diambil alih dari Kusnet Coach itu baru gue ikut main dan job desk gue cuma defense doang waktu itu. Oh iya. Karena gue belum multitasking. Karena zaman Kusnet itu gue megang bola udah kayak megang. Iya. Pernah dong? Tahu. Iya megang bola, passing. Itu sampai tengah season 2004. Gue main kan 2003 kan. 2004 tengah season diambil coach Sito baru. Lu kerjaannya fokusnya defense ya. Lu bisa poin itu bonus buat gua. Jadi di situ dia udah mulai ngasih pemain tuh job desk-nya masing-masing. Center lu tugasnya rebound, screen. Point guard tugasnya assist. Temen lu di passing nggak poin, marahin tuh. Nah, kayak gitu. Jadi udah itu oke. Gua lebih enak mainnya kan sampai final. Belnya bunyi terakhir tuh gue masih main, masih keringetan. Gue inget banget 2004 tuh. Tapi 2004 ini emang gue nonton tuh fenomenal, maksud gue itu Aspak tuh dominan lah. Dominan pemainnya. Itu All Star tuh, Aspak ya. Tapi iya di samping dia tuh yang paling gue inget Wahyu itu main bagus banget. Wahyu Dayatjati itu main itu dia bagus lah. Badannya juga udah mulai kering waktu itu ya. Tuh dia inilah 2004 dia berperan banget. Kalau tadi momen bersejarah, nah sekarang gue mau kita naik sedikit. Kalau menurut lu berdua, Bang Jali sama Mas Amin, kira-kira sebenarnya apa sih tipsnya Satria Muda tuh sampai sekarang nih bisa konsisten di Liga Basket Indonesia? Karena dapat pemainnya bagus-bagus. Tapi itu menarik tuh. Itu emang kriteria pemilihan pemainnya emang kalau menurut gue cakep. Dari gue ngeliat banget. Oke, kalau point guard kita nggak bisa banyak pilihan ya, kita nggak bisa milih size. Mungkin kalau point guard, tapi kalau posisi wing, big man, mereka kayaknya punya standar sendiri. Wing tuh paling nggak lo mesti segini lah gitu tingginya. Lo yang wingman ada yang pendek nggak? Iya, sekarang Sandi, si Alvan sekarang. Size-nya segitu semua, iya. Jadi memang menurut gua nggak tahu ya apa cara tiap klub di IBL itu mendapatkan agak pemain-pemain berikutnya itu. Tapi SM selama ini dapat pemainnya bibitnya bagus-bagus. Si Sandi, gue tuh tahu zamannya dia masih SMP, SD malah. Gue waktu itu masih di Bandung. Nah, SM ngeliat dia masih SD tuh. Jadi sebelum kita tanding, SD-nya dia tuh main. Si SM ngeliat, SD kelas segini tingginya segini nih. Udah dari situ lu deketin. Tinggi berapa tuh? 190 ada Sandi?
Sekarang 2 meter 10 lah. Waktu SMP. SMP. Tapi waktu SD itu dia paling tinggi Iya, banget iya. Bang, SD kelas itu. Makanya Masa langsung di dia- beberapa netizen tuh ngomongnya, ini mirip sama Sandi Ibrahim, gue mirip sama Sandi Ibrahim. Iya. Gue gimana ya, cowoknya apa gimana ya? Apa mukanya udah tua sama tuanya sama gua, gua nggak tahu deh. termasuk salah satu waktu ngambil gua sama Wenda dulu kan. Siapa yang ngelihat gua sama Wenda dari Halim? Iya. Dia bisa ngelihat kayak gitu. Nah, scoutingnya kayak gitu menurut gua sih SM bisa lah ngelihat potensi setiap pemain walaupun mungkin masih belum Iya, kelihatan. Dia bisa betul. ngeliat di situ. Iya, waktu gua juga kan dia ambil SM karena nggak ada ya, lagi. apa sih? Karena nggak ada lagi dan murah. Karena nggak ada lagi dan murah. Gratis. Oh, gratis. Bang Jali sebelum di SM gimana Bang? Kan di Panasia. Panasia. Di Oh, iya. Panasia gue cuma main setahun lah. Dan itu juga nggak banyak minute play-nya karena masih ada bagus-bagus main apa Kiki Susu segala macam. Datang ke Jakarta jadi gue patah. Itu masih diterima juga. Karena apa? Karena mereka melihat potensi gue. Tapi memang bener kalau Dihubungkan menurut ke gua, awal- Amin itu. dia bisa ngeliat potensi Belum yang lihat mungkin potensi belum gua. dilihat sama Ya. pelatih lain atau tim lain. Iya. SM tuh Ini bisa anak ngeliat potensi mungkin itu. walaupun gak jago mungkin tapi punya aura juara. Gitu mungkin ada gitu. Istilahnya kayak investasi pemain Investasi ya, lu pemain, jadi bener. ya sabar aja dulu Iya, nanti. bener. Kayak ya kita ambil starting five ya. Ardianus awalnya dari SM dulu terus. SM ya. SM sempat Hang Tua ya. Hang Tua dulu. Oh, ya. Hang Tua terus sempat SM. Mainnya Udah tapi di beberapa SM. tahun yang lalu kan. Heeh. Iya. Juan Lauren pembinaannya SM. Sandi Sandi, Ibrahim. heeh. Arki. Afan. Kevin Yonas wah. Iya, Ya itu bener. dia, Iya, akhirnya iya, terbukti itu dia bener. bisa ngeliat bener. Develop si Satria Muda tuh ya akhirnya terbuktinya nggak 1-2 Dia tahun. siap Long term dia. mempersiapkan untuk regenerasinya. Oke, yang ini Benar, udah benar, beberapa benar. tahun lagi, dia harus ngerekrut yang oke, gue siapin lu 2-3 tahun lagi baru main. Nah, Iya. itu yang Jadi bibit-bibit emang dari dulu emang Udah diincar-incar, dimasukin sebagai tim junior lah Yes, gitu. pembinaan, Ketika pemain pembinaan. itu juga tapi disaring ketika iya, ya kan? udah siap, Kalau udah ada saling- yang enggak setahun itu yang enggak enggak, bisa. udah keluar. Udah keluar benar. Bang, kalau lu kan terakhir bermain 2003 ya. iya. Bang, Mas Amin sebelum ninggalin SM berarti tahun 2012 ya. 2012 ya. Kalau nggak salah. Nah itu perkembangannya menurut lu gimana sih kalau Satria Muda Menurut sekarang? gue jelas udah begini. Beda ya, Bang, Iya, ya? cara permainan basket gue Yes, sekarang basket udah modern beda ya. Nggak kayak kemarin waktu Amin masih disuruh Heeh. oke lu tugas Per cuma ini posisi doang. gitu. Ya, sekarang kan udah enggak, semua orang harus bisa. Ya, harus bisa Iya all kan? around lah, bisa. Udah jelas mengikuti perkembangan zaman dan ngomong pemain-pemainnya skill individunya udah luar biasa sekarang bandingkan zaman-zaman gua mah. Itu menurut gua sih. Dari Mas Amin sendiri? Sama, gue juga gitu. Zamannya Bang Jali dulu mungkin dari segi permainan, dari wasitnya pun nggak terlalu soft. Dulu kalau foul-nya bener-bener nggak kelihatan Iya. foul, nggak ditiup Bang ya. Iya. Wasitnya Abas Sarip bukan tuh? Mungkin salah satunya itu. Iya. Memang lebih keras lah. Lebih keras, kalau dulu lebih keras dan lebih cenderung ke kasar. Iya. Kalau lu layup depan gua boleh, tapi habis itu lu mendaratnya nggak bisa bangun aja. Kalau dulu zamannya kayak gitu Bang ya. Iya, iya. Serem Sama zaman juga depan ya. gitu Iya, Bang iya. ya. Nah, masuk ke eranya gua udah nggak keras dan kasar itu. Keras masih, tapi cenderung kasarnya udah tinggal beberapa pemain aja. Iya, iya. Nah, sekarang ini kalau menurut gua liganya lebih cenderung soft sih. Lebih Iya, soft iya. karena nggak Tapi ya menurut gua sih lebih menghibur ya untuk Iya. ya kan kayak NBA juga kan Yes, sekarang lebih entertain lah. wasitnya juga soft banget. Soft banget, ya. iya. Memang mengikuti zamannya udah begitu. Iya, jadi kalau menurut gue sekarang lebih skillful lah. Jadi setiap pemain memang harus punya banyak Kemampuan, senjata. iya, gitu. kemampuan offense-nya lebih Iya, harus lebih. banyak senjata. Gua ditutup ini, gua harus bisa ini. Iya, gitu. iya. Jadi ya lebih maju lah ngikutin perkembangan zaman. Kalau lu masih Kalau dulu kan cuman kalau ya kayak gua nih cuman bisa dribble pas-pasan dan jadi point guard. Bisa ngedang ya udah cukup. Terus shootingnya 3 point 50%. Ada presentasenya. 50%. Ada presentasenya. Ya udah pasti inilah sekarang mah udah. Makanya gua komen kemarin lihat pertandingannya enak tonton segala macam, lihat pemain-pemain Pelita Jaya juga individual skillnya itu mah luar biasa ya, ngelihat Agassi, ngelihat yang lain-lain udah inilah bagus banget gitu. Nah. Nanti diuji ketika game antar negara. Timnas dia tetap sama nggak tuh? Betul. Konsisten nggak? Betul. Kalau beda berarti tanda tanya dong. Harusnya disamain dong. dengan Mestinya sih menurut gua seharusnya lebih jago ya, karena mereka nggak tahu gaya permainan kita. Yes. Gitu. Oh, iya. Mereka Lebih nggak nanti bisa tulus baca. lagi, Bang, ya? Lebih banyak trik-triknya yang bisa digunakan.
Nah, gua mau nanya nih ke lo bertiga sebagai pemain dan legend-legend Satria Muda. Kalau menurut lo bertiga, siapa all time favorite player lo? Ya. Masing-masing. 5 pemain menurut lo Di Satria Muda ya? di Satria Muda, mau dari zaman dulu kayak dari zaman kapan sampai sekarang boleh, tapi lu satuin tuh dari point guard, shooting guard, small forward, power forward sampai center. 5 aja. Starting 5. Dari siapa dulu nih? Kalau gua, oke. Siapa ya? Zaman gua ya Amran, almarhum. Menurut gua itu all time gua. Terus Victor Roring sebagai center dulu. Terus kesini-sininya tuh ada Yobel, menurut gua udah keren mainnya waktu itu dulu juga sama lah. Drive, penetrasi, dribble itu kayaknya nggak bisa jaga deh bang. keren banget Yobel dulu sih. udah iya. Gila. Dengan sizing setinggi dia Tinggi gitu kan. itu tapi Iya. dribblenya bagus. Yobel, terus siapa lagi yang nggak keingetan? Nggak keingetan. Nggak keingetan. Amin lah ya kan, kamu ada di sini. masa Iya, enak. sebut aja dulu. Lu bisa nego dikit. Satu lagi nih. Satu lagi, kalau yang sekarang ya, di SM tuh yang juara kemarin ya Hardianus lah sebagai point guard ya kan. Itu aja paling. Kalau Mas Amin? Kalau gua point guard Bang Jali. Beres. Karena gua tahu kehidupan dia di luar lapangan kayak gimana, di dalam lapangan kayak gimana, ngelitnya kayak gimana. Gue boleh keluar dulu nggak biar bisa. Pasti. Dia salah satu panutan gua terus terang. Oh. Zaman gua di mes dulu. Jangan songong kan Bang, sama gua. Maksudnya gini dong. Yes. Basket jalan, akademisnya jalan. Itu sih. S2 dong. Ah, bener. UI lagi bukan kaleng-kaleng ya kan. S1 Nah, itu yang- 4, S2 UI. Nah, itu kan Siapa lagi? ya, itu salah satu yang bisa gua maksudnya, oh ini basket jalan, akademisnya jalan nih gitu. Dan kampusnya juga Unpad UI gimana kan? Gimana? Yang biasa Kayak aja, gimana tanpa tampang basketnya ini? masuknya susah. Bener. Jadi beliau ini basket juga dan basketnya juga prestasi juga kan. Thank you, Min. Ongkos. Ongkos masuk tambah. Terus Lo waktu ini ya, Lu waktu biarin. kedua Yobel. Yobel. Itu salah satu tandem gua kalau main sama dia udah match up-nya udah enak deh, jaga tuh nggak perlu switch-switchan, nggak perlu tunjuk, udah tek Otomatis ya? Otomatis. Kedua Roni Gunawan. Oh, Roni Gunawan Roni tuh, Gunawan. silent killer tuh kalau menurut gua tuh. Iya, iya. Roni Gunawan, Hardianus. Saat ini yang bisa ngelit Iya, juga. iya. Gua karena tahu dari dia pertama masuk SM dulu ditolak, gua ngeliat pertama masuk Oh, iya? SM, wih siapa nih? Hitam kurus gitu Iya, kan. iya, iya. Jauh lagi tuh, jauh. Akhirnya dia nggak bisa, dia pindah ke MUBA, dia tunjukin kerja kerasnya, akhirnya bisa balik ke SM kan, berarti dia nggak main-main gitu loh. Iya, iya. Akhirnya bisa masuk ke SM kan, dari tim bawah lagi ibaratnya. Terus satu lagi siapa ya? Mau nyebut lu lagi juga nggak apa-apa. Wahyu atau siapa? Dulu sih Welly. Welly. Welly situ orang. Welly tuh Gila sih itu. dari size segitu dia bisa berantem di paint area, Iya, dan iya. biasanya yang size-nya lebih tinggi-tinggi dia Iya, bisa iya. tunjukin itu. Dan gue kalau minta screen sama dia sama Mas Wahyu itu paling Enak ya? paling enak, udah pasti nyangkut deh orangnya, Iya, udah iya. kayak nabrak tembok. Mas Wahyu sama Welly. Welly itu ya benar-benar. Dah kalau lu Jal. Kalau gue mungkin all time favoritnya karena gue baru tahu IBL itu tuh 2008. Jadi itu mungkin gue ke SMP kelas 3 ya. Nah di situ gue baru tahu tuh apa ada Liga Basket Indonesia gitu kan. Maksudnya baru nonton secara langsung dan nontonin lewat TV, sama dulu baca majalah tuh ada Slam Magazine ya. Oh, iya. Slam ya. Nah di situ gue paling kalau posisi point guard gue favorit gue sih Faisal sih. Itu Mas Faisal ya, itu apa gue lihat Andalan hesitation. Gimana Mas Amin? Hesitationnya? Orang gila dong, sahabat. Tapi tipu. Kalau Wenda nengok. Wenda nengok. Kanan masih ke kiri. gak percaya lo sama gue gitu. Percaya lo sama gue. Sorry Sal ya. Lu mesti nonton nih Sal. Harus nonton lo. Oh gini ya. Nggak percaya gitu maksudnya? Iya gitu, dia kalau ngomong sama mama gitu, lu kita lagi ngobrol terus kita kayak nggak percaya dia, percaya lo sama gua. Oh iya. Iya Mas, Percaya sama gua. percaya sama gua. Iya Mas, nggak ada per, jadi langsung percaya, percaya lo sama gua. Sampai sekarang juga di SM yang masih diinget ya itu. Itu ya? Gitu lah. Iya. Gitu. Jadi trademark ya. Jadi trademark gitu kan. Oke, next ya. Kalau posisi 2 shooter ya, Mas Amin. Karena gua di sini. Di sini, lagi. Gua Cari nonton aman. Dari 2008 berarti Mas Amin masih main dong. Oh iya. Gua juga
Iya, 2009 itu gue beli majalah Slam, gue ingat banget. 2009 itu berarti gue SMA. Nah itu ada Mas Amin ada masuk di situ. Masih zaman IBL masih. IBL. Iya, waktu itu masih sponsor Reebok ya. Reebok. Masih Reebok. Ada di halaman tuh ada Mas Amin. Oh iya. Tengil-tengil ya, Dok. Lagi Hijrah. Shooter pas dangker ya nggak? Itu ya nggak? Nutup. Ya iya. Oh iya itu. Yang dia menang kontes, yang dia tutup itu. Iya. Posisi 3 gue sekarang si Arki. Iya. Small forward. Main bareng soalnya kan, terus juga tahu kualitas dia kayak apa gitu. Kalau posisi 4 Koroni Gunawan. Itu 2008 juga. Itu ingat banget gue pertama kali gue ketemu dia, gue minta tanda tangan. Gue ngomong gitu kan, Kak hari ini menang ya gitu. Karena dulu zaman IBL itu pemain sebelum main tuh masih boleh duduk di tribun penonton. Jadi kita bebas gitu. Ya deket ya. Nah, di situ gue langsung kayak ya suka aja gitu, merhatiin dia mulu gitu kan, gaya mainnya simple gitu kan, maksudnya nggak aneh-aneh tapi poin gitu. tapi ada aja gitu, maksudnya efektif lah gitu, efisien gitu. Kalau posisi center Kak Dodo sih. Dodo Tepu. Ya, Cristiano Ronaldo. Sempat juara juga berarti lu bareng Dodo ya? Bareng Kak Dodo. Yang di Kuningan ya? Ngalahin tim apa waktu itu? Apa? Waktu di Kuningan, terakhir juara sama Dodo. Ngalahin tim apa? Ngalahin tim lu. Oh, tim dia. Gua mah kagak. Support aja terus. Nah, terakhir nih, sebelum closing, buat Jali dulu, Jal. Gue mau minta lo ini dong, say thank you pastinya untuk SM Fanatik. Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat dukungannya, apalagi khusus buat SM Fanatik. Makasih banyak doa, dukungannya, pokoknya supportnya, teriakannya, walaupun di kondisi season ini tuh kalian gak bisa datang langsung ke lapangan. Terus harapannya buat SM kedepannya sih mudah-mudahan kita bisa jaga tradisi ini, karena ini legacy baru lah, maksudnya buat teman-teman yang sekarang ini, apalagi teman-teman juga kan masih tergolong masih muda ya gitu. Terus ya intinya buat teman-teman juga, teman-teman SM sekarang, tahun depan kita pengen berusaha lagi lah, juara lagi lah, karena main basket itu enak, juara tuh enak gitu ya. Enak. Iya. Enak. Tapi udah dipanggil Mas Erik dinner. Wah, enak lagi. Kumpul. Apalagi kalau habis juara ya. Nggak minta perbarui kontrak. Nggak minta perbarui kontrak. Kalau perbarui kontrak mungkin masih ada 1 musim lagi. Bukan depan kalau udah lagi minta perpanjang. Kalau pemain andalan tinggal 1 musim saya udah bicarain tuh. Perpanjang ya. Bentar lagi. Ini pasti bentar lagi nih. Paling kalau ada dikit nih buat manajemen ya. Buat manajer. Ya buat manajer. Siapa namanya? Iya. Ntar nggak sampein lu. Oh iya bisa. Oke, terakhir cara buat Bang Jali Mas Amin. Gue minta lo, inilah pesennya pastinya buat Satria Muda. Mungkin saya thank you juga, karena ya gue nggak bisa bohong ya, Satria Muda mungkin yang ngebentuk lo sampai sekarang sukses di bidangnya masing-masing setelah bermain basket. Terus pesennya buat Satria Muda yang sekarang masih bermain, buat pemain-pemainnya kedepannya harus seperti apa? Gua nih. Yes, dari Bang Jali dulu boleh. Kalau gua kembali dari dulu manajemen itu Mas Erik, Mas Lutfi dan lain-lain itu selain lu basket, lu juga mesti sekolah. Yes. Gitu. Sekolah kalau bisa tempat yang bagus dan selesai. Sekolahnya juga tapi sekolah benar gitu. Nggak sekedar selesai. Karena percaya sama gue juga nggak, ketika gue udah ngelewatin bahwa masa-masa itu memang main basket itu adalah warna kehidupan lo. Nanti ada warna lain yang mesti lo isi setelah basket. Sekarang lah ketika lo masih muda dan ketika masih basket, lo bener-bener berjuang, kerja keras. Selain lo kerja keras latihan ya, kerja kerasnya sekolah, karena memang nggak gampang jadi atlet sama sekolah. Tapi nanti hasil pasti lo dapet gitu kalau lo kerjain. Betul. Iya, itu aja sih pesan gua buat tim SM dan Rizal dan kawan-kawan. Oke, kalau dari Mas Amin terakhir. Kalau dari gue ya Jangan juara ini udah jadi sejarah. Tinggal lu ntar lu mempersiapkan lagi gimana untuk mempertahankan trofi itu aja. Iya. Siap Mas. Itu aja lah. Oke, thank you semuanya. Udah gitu aja nih. Oke, udah banyak, udah lama emang, bukan gitu aja. Udah lama kita. Bang Jali, Mas Amin, Rizal Fakoli, thank you.
Seru banget kita obrolan tentang Satria Muda. Di Satria Muda zaman sekarang sampai flashback-nya kayaknya akhirnya mungkin banyak yang belum tahu pasti viewers Breakhouse ternyata Satria Muda tuh jalannya nggak enak-enak aja dari dulu. Terjalnya ternyata banyak dan akhirnya hasilnya terlihat. Satu lagi, lu ngerasain liga pakai asing sama enggak kan? Lokal semua. Nah, lu prefer mana? Lu ngerasainnya enakan mana? Pakai asing atau lokal? Waduh. Kalau untuk kesempatan kesempatan nunjuk gigi sih ya, ngeluarin apa yang kita udah siapin. Kita siapin sih enak antar lokal. Oke. Cuman kalau untuk kedepannya ngomongin persaingan Indonesia di luar gitu lebih bagus sebenarnya ada pemain asing gitu. Karena yang pasti gaya permainan asing kan ke kita jadi itu kayak buat bikin kita tuh berkembang gitu, yang pemain lokal juga jadi tahu gitu kan seperti apa sih kalau main dengan orang-orang yang maksudnya posturnya lebih tinggi, terus powernya lebih besar gitu kan, mainnya tuh kayak gimana gitu. Kalau menurut lo tuh gimana? Lo mendingan pilih pakai telur asin atau pakai PJ? Bukan dong. Itu makan siang gua. Itu makan siang gua. Asing sama asin. Bukan. Dia kan pemain. Lo kan bukan. Jadi ini makan aja. Kepikiran lah dia. Telur asin apa peyek. Ini pas banget. Aduh apa? Nah, itu pakai bumbu kacang loh katanya. Karena gue makan rawon. Oke Mas Amin, dan Rizal sekali lagi thank you, sukses buat kalian dimanapun bidangnya. Dan Rizal yang masih main, sukses terus. Semoga tahun depan makin seru. Oke, buat para Breakhouse Basketball, thank you yang udah nonton. Ditunggu komennya bagaimana Satria Muda season ini dan tahun depan kira-kira siapa lawan terberat Satria Muda. Langsung komen di bawah nanti ya. Oke, see you next episode.